Bangun skill dengan disiplin. Cerita yang mungkin mirip hidupmu. Namanya Rani. Kalau dilihat sekilas, hidupnya baik-baik saja. Umurnya 27 tahun. Punya pekerjaan tetap. Lingkungan kerja yang gak toksik. Teman-teman yang cukup. Keluarga yang gak banyak menuntut. Tapi ada satu hal yang diam-diam menggerogoti dirinya setiap malam. Rasa tertinggal. Alarm berbunyi jam 6 pagi. Rani mematikan alarm tanpa benar-benar bangun. Tangannya refleks meraih HP. Notifikasi masuk. Instagram, WhatsApp, TikTok. Scroll. 1 video. 2 video. 10 video. Tanpa sadar, 40 menit berlalu. Ya ampun, gumamnya pelan. Dia buru-buru bangun. Mandi cepat. Sarapan setenya. Berangkat kerja dengan sedikit tergesa. Di perjalanan, dia melihat orang-orang dengan rutinitas yang sama. Wajah lelah. Tatapan kosong. Semua terlihat autopilot. Dan entah kenapa, Rani merasa dirinya juga seperti itu. Di kantor, Rani bekerja seperti biasa. Menjawab email. Input data. Meeting castle. Deadline ringen. Tidak sulit. Tapi juga tidak menantang. Di sela-sela waktu kosong, dia membuka media sosial lagi. Dan disitulah semuanya mulai terasa berbeda. Dia melihat temannya, Siska, membuka jasa desain logo. Mantan teman kampusnya kerja remote dari Bali. Ada yang sharing hasil ilustrasi digital. Rani diam. Scroll lagi. Scroll lagi. Tapi kali ini bukan sekadar hiburan. Ada rasa tidak nyaman yang muncul. Kenapa mereka bisa berkembang ya? Dia menatap layar HP-nya lebih lama. Aku selama ini ngapain aja? Malamnya, Rani duduk di tempat tidur. Lampu kamar redup. HP masih di tangan. Dia buka ulang postingan Siska. Desainnya bagus. Bersih. Profesional. Padahal dulu, Siska itu bukan anak desain. Rani ingat jelas. Kalau dia bisa, harusnya aku juga bisa ya. Tapi pikiran berikutnya langsung datang. Tapi aku mulai dari mana? Aku kan gak punya bakat. Nanti kalau gagal gimana? Dan seperti biasa, dia menutup HP, memilih tidur. Menunda lagi. Beberapa minggu kemudian, Rani bertemu sahabat lamanya, Dita. Mereka janjian di sebuah kafe kecil. Dita datang dengan senyum yang berbeda. Lebih percaya diri. Lebih ringan. Rani langsung sadar. Kamu berubah deh? Dita tertawa kecil. Berubah gimana? Lebih hidup. Dita tersenyum. Mungkin karena aku lagi ngerjain sesuatu yang aku suka. Rani penasaran. Apa tuh? Aku lagi belajar desain. Rani terdiam. Serius? Ayah. Sejak kapan? Sekitar 4 bulan lalu. Rani langsung menghitung dalam kepala. 4 bulan. Tidak lama. Tapi perubahan Dita terasa besar. Kok bisa sih? Dita menjawab santai. Kalimat yang sederhana. Tapi menghantam Rani dalam. Aku cuma belajar tiap hari. Ran. Malam itu, Rani tidak langsung tidur. Dia membuka laptop yang sudah lama tidak disentuh. Debu tipis masih ada di bagian keyboard. Dia menyalakan. Layar menyala pelan. Dia mengetik di Google. Belajar desain untuk pemula. Banyak sekali hasil. Video. Artikel. Tutorial. Rani bingung. Tapi kali ini, dia tidak menutupnya. Dia memilih satu video. Dan menonton. Hari pertama, Rani belajar 20 menit. Hari kedua, 15 menit. Hari ketiga, dia hampir tidak belajar. Dia mulai merasa sulit. Membingungkan. Lambat. Dia sempat berpikir untuk berhenti. Kayaknya bukan aku deh. Tapi dia ingat Dita. Belajar tiap hari. Akhirnya dia buat aturan kecil. Nggak harus lama. Tapi harus tiap hari. 5 perubahan kecil yang mengubah hidup Rani. Disinilah semuanya mulai berubah. Bukan drastis. Tapi perlahan. Nyaris tidak terasa. 1. Rani akhirnya punya arah.
Dulu dia cuma pengen bisa sesuatu. Sekarang dia menulis di notes HP. Belajar desain 30 menit setiap hari selama 90 hari. Sederhana, tapi jelas. Dan setiap hari, dia centang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hal kecil itu membuatnya merasa bergerak. Ada hari di mana Rani pulang kerja dengan lelah. Kepalanya pusing. Badannya ingin rebahan. Dan suara di kepalanya bilang, hari ini skip aja. Dulu, dia akan menurut. Sekarang, dia tetap buka laptop. Walau cuma 10 menit. Walau cuma lihat ulang materi. Tapi dia tidak putus. Dan itu, mengubah segalanya. Minggu pertama, hasilnya jelek. Minggu kedua, masih jelek. Minggu ketiga, sedikit lebih baik. Di titik ini, Rani hampir menyerah. Tapi dia mulai berpikir, kalau aku berhenti sekarang, aku balik ke nol. Dan dia memilih lanjut. Rani mulai sadar. Masalahnya bukan waktu, tapi distraksi. Dia ubah. HP ditaruh jauh saat belajar. Pakai timer 25 menit. Tidak buka media sosial sebelum belajar. Awalnya berat, tapi lama-lama jadi normal. Setiap minggu, Rani duduk sendiri. Tanpa musik. Tanpa HP. Dia bertanya, apa yang bikin aku stuck minggu ini? Dan dia jawab jujur. Bukan menyalahkan, tapi memperbaiki. Bulan pertama, tidak banyak yang berubah. Bulan kedua, dia mulai lebih cepat memahami. Bulan ketiga, dia mulai membuat desain sendiri. Suatu hari, dia membuka desain lamanya. Dan dia kaget. Ini aku yang bikin. Perbedaannya jauh. Dan untuk pertama kalinya, dia bangga pada dirinya sendiri. Dita mengebanggi Rani. Ran, kamu mau coba proyek kecil nggak? Rani Daidegon. Aku? Emang bisa? Coba aja dulu. Rani menerima. Project Castle. Bayaran kecil. Tapi pengalaman besar. Dan dari situ, semuanya mulai terbuka. Rani masih kerja di kantor yang sama. Hidupnya tidak langsung berubah drastis. Tapi dia berbeda. Sekarang, dia punya skill. Dia punya arah. Dia punya rasa percaya diri. Dan yang paling penting, dia tahu dia bisa berkembang. Cerita ini mungkin bukan cuma tentang Rani. Mungkin, ini juga tentang kamu. Tentang rasa ingin berubah, tapi tidak tahu mulai dari mana. Takut gagal. Dan akhirnya, tidak mulai. Tapi kalau ada satu hal yang bisa kamu ambil dari cerita ini, mungkin ini. Kamu tidak perlu hebat untuk mulai. Halo, selamat datang di pojok kamar 26. Di sini kita berbagi tentang decluttering rumah, hidup lebih sederhana, dan tips mengatur keuangan agar hidup terasa lebih tenang. Jika konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Tapi kamu harus mulai untuk jadi hebat. Dan mungkin hari ini cukup 20-30 menit saja. Bisa jadi awal dari versi baru dirimu.